Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk sama-sama melakukan ibadah kembali. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, membawakan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk 1 minggu yang telah berlalu, dan sekarang kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu membawa pujian kami yang terbaik. Kami rindu meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami, biar Roh Kudus memimpin ibadah kami dan melawat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, bersembah ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, bersembah ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati, tiada tandinganmu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Persembahanku Tuhan, haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, bersembah ini. Ku ingin menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati, tiada tandinganmu. Yesusku, terimalah korban
syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai persembahanku, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu, Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Persembahanku Tuhan, terimalah Tuhan, kami rindu memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, mengagungkan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Kau Allah yang hidup. Oh, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan nama-Mu, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kan ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah.
yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak diagungkan ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti itu, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai. Sebab itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman. Sampaikanlah isi hatimu Tuhan, tegur kami dan bentuklah kami lewat firman. Sebab firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan, ku
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan ke hambanya yang membawa firman. Shalom semua. Puji syukur kita bisa bersama-sama lagi. Halo Pak Budi, ketemu lagi. Tati. Masa sekarang bukan masa yang mudah ya, masa yang sulit. Saya diberi tema oleh Pak Yosef adalah bagaimana kita bersukacita. Sukacita itu untuk sekarang mungkin merupakan bagian yang paling sulit dilakukan oleh anak-anak Tuhan, karena kondisi tidak menyenangkan. Terkadang kita sendiri tidak mengerti apa yang perbedaan antara sukacita dengan yang namanya kebahagiaan. Saudaraku, sukacita itu tidak berasal dari dunia. Sukacita itu berasal dari Tuhan, dari Roh Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, Roh Kudus yang kita undang di dalam kehidupan kita. Kalau kebahagiaan itu dari dunia. Dunia selalu menjanjikan kebahagiaan, namun sulit untuk diraih kebahagiaan itu karena semua bergantung dari situasi. Bagi orang-orang tertentu, kebahagiaan dia mungkin berupa harta bendanya, atau ada juga kebahagiaannya hanya berupa kehadiran anaknya atau kehadiran seseorang. Itu pun tidak kekal, tidak selamanya bisa. Ketika situasinya berubah, maka kebahagiaan itu lenyap. Namun kalau sukacita itu asalnya dari Roh, dari Tuhan, ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita Tuhan ada di dalam kita karena hidup di dalam kasih Tuhan. Sesungguhnya saudaraku, ketika Tuhan naik ke surga, kita sudah diberi bekal yang luar biasa untuk membuat kita bisa bertahan di kehidupan dunia ini, yaitu Tuhan memberikan kita damai sejahteranya. Tuhan meninggalkan damai sejahteranya untuk kita agar kita tidak gentar di dalam dunia ini. Sebab Tuhan tahu apa yang akan dihadapi anak-anaknya selama hidup di dunia. Namun sukacita itu tidak datang dengan instan, atau jangan beranggapan bahwa orang yang sudah memiliki Roh Kudus yang hidup kemudian bisa otomatis tidak merasakan apa-apa, tidak terganggu apa-apa dengan yang namanya penderitaan. Sebagai manusia yang masih terdiri dari darah dan daging, kita masih merasakan. Hanya perbedaannya adalah bagaimana kita menyikapi hal-hal yang membuat kita menderita selama ini. Oleh karena adanya sukacita di dalam hidup kita. Sukacita itu harus dilatih. Bukannya kita cuma diam lalu sukacita itu muncul sendiri dan kita menjadi kebal, tidak merasakan apa-apa ketika di suasana tidak enak dan lain sebagainya. Itu harus dilatih. Ada satu hal yang saya mau bagikan ya, satu pengalaman saya. Saya dulu juga belum begitu paham perbedaan antara sukacita dan yang namanya kebahagiaan. Satu kali Tuhan ajar saya itu paling bahagia kalau berada di dalam kelas. Itu merasakan satu dunia yang membuat saya bersemangat ketika saya berada di dalam kelas.
ketika saya mengajar, ketika saya melayani murid-murid, itu saya merasakan satu hal yang luar biasa. Tapi Tuhan ajar saya, yang kamu rasakan itu bahagia atau sukacita. Dengan satu keadaan waktu lagi merasakan semangat dan menurut saya itu adalah satu sukacita dan kegembiraan, saya mendapat telepon yang tidak enak di telinga, yang membuat jadi emosi. Nah, disitulah diuji. Kalau cuman kebahagiaan, saya langsung down, saya langsung kacau pikiran, saya langsung hatinya jadi nggak enak, suasana hati jadi nggak enak, suasana pikiran jadi nggak enak, tidak konsen mungkin untuk melayani anak-anak dan lain sebagainya. Kalau itu yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Tapi yang namanya sukacita dari Tuhan, saat mengalami seperti itu, otomatis roh langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Di situ saya udah benar-benar yang namanya emosi, ingin marah, ingin nangis dan lain sebagainya, dan membuat kacau suasana. Tapi disitulah roh bekerja luar biasa. Saya diberi pengertian kalau sukacita yang dari Tuhan itu tidak mempengaruhi, tidak terpengaruh oleh keadaan, maksud saya tidak terpengaruh oleh keadaan. Jadi saya bisa tenang. Roh Kudus memberi hikmat kepada saya, cobalah tenang. Saya bisa tenang, saya berdoa, dan di situ saya menjadi kuat untuk mengambil satu keputusan. Kita tidak kebal dari persoalan-persoalan hidup. Hanya kita diberi pilihan. Mau membiarkan persoalan itu mengacaukan sukacita yang sebenarnya setiap pagi, setiap hari kita diberi oleh Tuhan, atau kita mau menerima sukacita itu dan menghadapi setiap persoalan yang kita punya itu dengan hikmat Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan Dia kepada kita itu benar-benar nyata. Kita sanggup menghadapi semua bersama Dia. Dan banyak orang akan melihat, sepertinya kamu tidak pernah punya persoalan ya. Itu yang menjadi bukti bahwa ada sukacita kita sukacita Tuhan di dalam kita. Ketika orang melihat begitu luar biasanya, kita tidak pernah terlihat sedih, kita tidak pernah terlihat frustrasi, stres dan lain sebagainya. Walaupun persoalan bertubi-tubi. Dan anak-anak Tuhan yang memiliki sukacita Tuhan, satu, juga tidak pernah mengeluh. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan. Makanya di dalam saya lupa. Di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu Tuhan kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita yang di dalam Tuhan itu luar biasa dampaknya untuk keluar. Keluhan tidak ada keluar dari mulut kita, yang ada adalah kita mengucap syukur. Dan orang-orang melihat, kok kamu ceria. Dan para wanita kalau ingin awet muda, ini rahasianya. Punya sukacita Tuhan, hidup penuh dengan syukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Karena kita tahu Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Saudaraku, kita ini sesungguhnya adalah anak-anak Tuhan yang harus bersyukur bahwa ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan gak pernah jauh. Tuhan mengundang kita. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Bayangkan ada undangan dari Tuhan. Begitu melihat kita mulai down, Tuhan
memanggil kita untuk datang dengan tangannya terbuka. Dia menantikan kita. Betapa hebatnya Tuhan kita dan betapa bahagianya kita. Kita ini makhluk sosial. Jadi kalau kita lagi bete ya, biasanya saya bilangnya bete, kita semua pasti cari seseorang yang bisa untuk curhat ya. Orang yang kita percayai untuk mendengarkan isi hati kita. Itu saat kita hidup di dunia, kita selalu seperti itu. Karena kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa menelan semua sendiri. Kita butuh seseorang yang mau mendengarkan. Kenapa kita mencari orang itu? Karena kita punya rasa percaya bahwa bersama dia, bersama seseorang itu, entah itu sahabat, entah pasangan kita, entah anak kita, dan siapa saja, itu bisa membuat kita tenang saat dia ada bersama kita. Apalagi jika Tuhan kita yang benar-benar mengundang kita dan ada bersama kita. Masa kita nggak bisa tenang dan nggak bisa sukacita? Belum lagi kita menyadari bahwa damai sejahteranya dia tinggalkan buat kita. Berarti dia tidak pernah merancangkan hal-hal buruk di dalam hidup kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya luar biasa untuk hari depan yang baik bagi kita. Dan kita menyadari bahwa apa yang kita alami itu semua adalah bagian dari proses pelatihan untuk kita pulang nanti. Kita di sini hanya sementara. Hari-hari ini yang semakin menekan, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami, banyak yang stres. Saya akui di dalam dunia pekerjaan saya, orang tua banyak sekali yang stres. Banyak sekali yang merasa bahwa aduh, kenapa harus seperti ini? Dan ketika dia stres, dia lupa bahwa punya Tuhan. Hal yang kedua yang mesti kita perhatikan juga, ketika kita mengalami persoalan, agar kita merasakan sukacita Tuhan itu ada di dalam kita, kita jangan memperlebar persoalan. Kebanyakan manusia itu senang memperlebar persoalan dengan mereka-reka, dengan berpikir lebih jauh dari apa kenyataan yang sebenarnya ada. Berpikir dengan perkataan jangan-jangan begini, jangan-jangan akan begini, jangan-jangan karena begini. Sebenarnya itu adalah satu hal yang membuat sesuatu yang kecil yang seharusnya mudah dihadapi itu menjadi sesuatu yang besar yang membuat kita jadi terjerat di dalam satu tekanan dan membuat suasana sekeliling pun menjadi tidak adanya damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Nggak ada. Terus kita nggak bisa menghadapi itu. Yang ada adalah hanya satu emosi, satu keadaan yang memperburuk. Karena kalau sukacita Tuhan itu harusnya terpancar keluar dan orang merasakan betul bahwa sukacita itu ada dan orang melihat Tuhannya luar biasa. Ini pun yang diartikan dengan jadilah garam. Kita selalu berpikir bahwa kalau menjadi garam itu kita hanya membuat orang-orang menjadi senang sama kita. Sebenarnya enggak. Menjadi garam itu juga ketika kita mengeluarkan sukacita Tuhan, mengimpartasikan lewat apa yang ada pada kita, sehingga orang merasakan kok ada sukacita yang berbeda. Ada Tuhannya di dalam hidup dia. Ada Tuhan yang yang membuat suasana ini menjadi luar biasa. Ini yang Tuhan mau dari kita. Makanya dia minta kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur. Nggak gampang mengucap syukur. Ya, nggak gampang. Tapi kalau kita dengan iman, percaya bahwa semua yang terbaik yang dari Tuhan, maka kita bisa mengucap syukur. Kita harus punya iman Bapak Abraham.
Bagaimana Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Mungkin kalau kita yang mengalami, kita down saat itu. Tuhan baru kasih saya putra, tapi kok begitu besar sebentar. Saya begitu senangnya bersama dia bermain lagi, umurnya lagi, ya menurut kita kalau ibu-ibu lagi senang-senangnya anak tuh lagi lucu-lucunya gitu. Kita lagi senang bermain sama dia, lalu Tuhan minta dipersembahkan. Kita harus punya iman yang seperti itu kepada Tuhan, sehingga orang lain selalu melihat kita tersenyum, orang lain selalu bisa melihat kita mengucap syukur, dan dia akan berkata, kamu berbeda, Tuhanmu luar biasa. Jadi kita tidak usah mengkristenisasi orang sesungguhnya dengan begitu banyak tembakan ayat, nggak usah. Dari hidup kita yang penuh dengan sukacita menghadapi segala persoalan dan menjadi orang yang menang, bisa terbang di atas badai persoalan kita, maka Tuhan kita dimuliakan dan orang melihat Tuhan kita luar biasa. Sehingga orang yang mungkin berbeda agama dari kita tetap akan melihat. Ya, ketika saya melayani di Tanah Gocap, ya, anak pertama yang saya doakan itu ada seorang anak bayi, dan di situ ibunya bisa berkata bahwa bolehkah kami mendoakan anak saya kepada Tuhannya kami. Di situ betapa luar biasanya dia melihat, berarti di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang melayani di Tanah Gocap saya dengan tim saya, dia melihat Yesus hadir di sana, sehingga dia percaya. Padahal apa yang kita persembahkan di sana hanyalah mengajar anak-anak kecil. Kita tidak membawa harta, kita tidak membawa tidak menginjili mereka dengan ayat-ayat, tidak. Kita di sana hanya memberikan diri, melayani mereka dengan penuh sukacita. Kita menghadapi persoalan yang muncul di tempat pelayanan sana dengan berbagai kondisi, anak-anaknya kita penuh dengan sukacita. Kita tidak pernah mengeluh dan mereka selalu melihat kita mengucap syukur. Sehingga mereka percaya bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Dan mujizat terjadi, anak itu seminggu kemudian sembuh. Sesungguhnya dari lahir, dia tidak memiliki lambung yang baik. Dia punya kelainan di lambung. Dan Tuhan memberikan mujizat, kesempatan mereka melihat bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa. Yang mereka lihat bukan dari harta, bukan dari apa-apa, bukan dari janji-janji yang kita berikan, oh kamu kalau ikut Tuhan kita gini-gini, tidak. Mereka hanya melihat bagaimana anak-anak muda, anak-anak yang masih kuliah, baru lulus SMA. Waktu itu sih sama anak-anak dan teman-temannya, yang tua saya doang. Kita semua bisa dengan sukacita mengajar anak-anak kecil di sana yang begitu jorok, begitu kotor, dengan kondisi juga kita harus duduk di tempat-tempat yang jorok. Dan bahkan menghargai mereka ketika kita diajak minum atau makan dari piring mereka, kita harus terima dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur di tengah-tengah mereka. Itu awal pertama sekali mereka melihat betapa Tuhan Yesus luar biasa. Saat saya masih bersama anak saya dan teman-temannya ke sana. Dan Tuhan mengembangkan semua dengan kehendaknya. Jadi yang Tuhan mau adalah jadilah seorang pemenang di dalam menghadapi persoalan, bukan dengan apa yang ada di dunia, tetapi dengan kunci yang kita punya, yaitu iman yang kuat kepadanya, karena menyadari bahwa damai sejahtera Tuhan dan sukacitanya ada di dalam kita. Dan itu sudah menjadi milik kita ketika kita mengundang Roh Kudus hidup di dalam hidup kita dan memimpin hidup kita, maka ada buah roh yang terpancar. Di dalam buah roh sendiri mencakup damai sejahtera dan sukacita. Itu sedikit yang bisa saya bagikan sesuai dengan pengalaman hidup. Saya juga bukan orang yang kebal terhadap persoalan, banyak. Namun pantang untuk mengeluh. Jadi yang diharapkan Tuhan adalah jangan pernah mengeluh. Mengucap syukurlah di dalam segala hal.
berarti kita mengucap syukur ketika kita di dalam persoalan-persoalan yang sangat berat maupun di dalam hal-hal yang membuat kita bersuka di hati kita. Saya merenung dari pengkhotbah 2, saya melihat di situ bahwa apa yang ditulis Raja Salomo adalah benar. Di dalam dunia ini semuanya adalah sia-sia. Hanya bersama Tuhan, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Apa sih yang kita kejar yang membuat kita bahagia? Nggak ada. Mau mengejar ilmu setinggi apa, tetap masih ada ilmu orang yang melebihi dari kita. Mau mengejar yang wanita-wanita, mengejar harta, mengejar kecantikan, berapa banyak perhiasan yang harus ditempel di dalam tubuh, di tubuh kita untuk supaya kita merasa lebih pede, itu pun tidak membuat kita bahagia. Hanya bersama Tuhan kita bisa luar biasa merasakan damai, sejahtera Dia, sukacita, dan saat menghadapi persoalan menangis boleh. Tuhan nggak marah ketika kita sujud di hadapan Dia, menerima undangan Dia, marilah kepadaku, katanya yang letih lesu. Kita menangis di sana, bercerita apa adanya sama Tuhan, dan Tuhan akan ubahkan, taruhkan sukacita itu dalam kita. Jauh lebih tenang dan jauh lebih bisa terima hikmat untuk menyelesaikan persoalan. Itu yang saya alami untuk menghadapi berbagai persoalan. Sampai saat ini saya berbagi agar kita semua, saudara-saudara baik di TAC saat ini maupun di Majesty, bisa menjadi kuat. Jadi kita bukan menjadi orang Kristen yang kopong, yang cuma casing, tapi dalamnya kita sering down. Di dalamnya kita berkata, Tuhan aku frustrasi, Tuhan aku stres. Bukan yang seperti itu. Kita luar dalam adalah satu pribadi yang kuat. Kita luar dalam bisa tersenyum karena sukacita dari Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Bukan Tuhan membereskan persoalan kita, tidak. Dia bukan asisten kita, tetapi Dia membuka jalan buat kita. Dia memberikan satu cara bagaimana kita harus menghadapi. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa menyelesaikan semuanya. Kita bisa menjadi seorang pemenang menghadapi persoalan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tutup firman dan kita satukan hati. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu tahu bahwa kami sangat terguncang dengan kondisi saat ini Tuhan. Bukan hanya kami, tapi teman-teman kami semua juga, saudara-saudara kami Tuhan. Banyak hal yang kami alami bertubi-tubi. Engkau memberikan kami satu kedamaian yang luar biasa, satu sukacita. Dan ampuni kami ketika kami melupakan itu karena kami terlalu fokus kepada diri kami sendiri. Kami terlalu fokus kepada persoalan kami. Kami lupa untuk melihat kepada sekeliling. Kami lupa untuk berbagi. Justru dengan kami berbagi, melihat orang lain pun punya persoalan dan kami berdoa atau menghibur mereka, disitulah sukacita kami tumbuh Tuhan. Sukacita kami yang dari Tuhan itu nampak, sehingga kami dapat berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya firman ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami semakin kuat menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Kami bisa berjaga-jaga dan kami tidak terlena dengan godaan iblis, dengan bujukan, dengan jerat dia yang baik itu dalam kenikmatan maupun di dalam penderitaan. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik untuk kami di kemudian hari. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.